Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman sehingga kita bisa beriman sampai hari ini. Yang kedua, sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Yusuf Herianto selaku pengampu mata kuliah Teknik Informasi Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang memanfaatkan waktu untuk hal kebaikan. Seringkali kita menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti halnya men-scroll media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sehingga waktu kita habis hanya untuk men-scroll dunia maya. Sehingga kita seolah-olah hidup di dunia maya yang bahkan hidup dunia nyata terabaikan. Padahal dunia nyata yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Nah, karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk men-scroll media sosial sehingga waktu kita terhambur-hambur, tidak digunakan untuk yang bermanfaat, dan pada akhirnya kita akan menyesal karena menggunakan waktu kita bukan untuk hal yang bermanfaat dan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas pun terbengkalai. Nah, kenapa sih kita perlu banget memanfaatkan waktu untuk hal kebaikan? Karena waktu itu hal yang sangat penting, sampai-sampai Allah itu bersumpah di dalam surat Al-Asr ayat pertama, wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah? Karena waktu itu merupakan hal yang sangat penting, sehingga kita harus mampu memanfaatkan hal yang sangat penting tersebut. Pepatah Arab mengatakan, waktu bagaikan pedang. Ketika kita tidak mampu mengendalikan pedang, maka pedang itu yang akan menusuk kita. Nah, sama halnya waktu, ketika kita tidak bisa mengendalikan waktu, maka waktu yang akan mengendalikan kita. Kita tidak mempunyai tujuan, hidup kita hanya mengalir, mengikuti arus, hidup kita tanpa tujuan itu seperti kosong. Maka dari itu, mari kita belajar untuk mengisi waktu untuk hal-hal kebaikan. Contoh halnya adalah kita ketika hendak berangkat ke kampus atau hendak berkegiatan atau hendak bekerja, kita sempatkan terlebih dahulu untuk sholat duha, sisakan waktu 5 menit untuk kita melaksanakan sholat duha. Nah, ketika kita waktu 5 menit itu untuk sholat duha, maka waktu tersebut akan bermanfaat. Coba saja kalau 5 menit itu hanya untuk men-scroll media sosial, itu tidak akan selesai karena media sosial itu akan terus ada, sehingga waktu kita akan terbuang sia-sia walaupun hanya 5 menit. Nah, sedangkan ketika kita waktu 5 menit itu kita gunakan untuk sholat duha, insya Allah kita mendapatkan pahala, insya Allah kita juga akan lebih tenang ketika kita berpergian. Dan juga semisalnya kita sehabis sholat maghrib, kita gunakan waktu 10 menit saja untuk membaca Al-Quran, maka itu akan lebih bermanfaat waktu kita daripada habis sholat maghrib kita langsung main HP, men-scroll lagi setelah seharian penat dengan kegiatan. Bisalah 10 menit sehabis sholat maghrib kita gunakan untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya 5 menit atau 10 menit. Itu juga akan membantu kita sambil beristirahat, sambil membaca Al-Quran, itu akan lebih bermanfaat karena istirahat plus dapat pahala gitu. Nah, juga ketika kita sedang istirahat atau sedang menunggu teman di sela-sela waktu kesibukan kita, bisa juga diisi dengan membaca buku atau membaca
yang ada di aplikasi di HP. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi bacaan yang bisa kita download secara gratis. Kita bisa mengisi waktu dengan membaca hal-hal yang bermanfaat. Tidak selalu ketika menunggu teman untuk men-scroll media sosial. Nah, bisa kita gunakan daripada scroll media sosial, bisa kita gunakan untuk membaca hal-hal yang lebih bermanfaat. Walaupun terkadang membaca itu manfaatnya tidak bisa kita langsung rasakan gitu ya. Mungkin suatu saat nanti hal tersebut baru akan kita rasakan manfaatnya. Oh iya, ini kemarin saya pernah baca ini, begitu ya. Nah, kurang lebihnya begitu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan untuk hal kebaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.